Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, pada siang hari ini saya akan membahas terkait isu yang selama ini memang cukup berkembang rame, terutama masalah nasab para habib. Intinya bahwa apalagi ada broadcastnya Pak Haji Rhoma Irama, yang tentu menurut beliau itu memang merupakan adalah hal yang baru, walaupun masalah nasab ini kan sudah hampir 1 tahun lebih ya, jadi mungkin bisa jadi hampir 1,5 tahun berjalan terkait masalah-masalah nasab. Akan tetapi karena yang komen itu adalah kebetulan Haji Rhoma Irama, sehingga Habib meradang. Padahal fakta bahwa itu adalah disampaikan Kiai Maduddin, bahkan hampir seluruh Indonesia para ulama sebagian besar sudah sepakat apa yang disampaikan tesisnya Kiai Maduddin. Coba kita dengarkan dulu apa kata Bang Haji Rhoma Irama. Untuk mempersatukan umat Islam, menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah, karena ada peristiwa sengketa quote and quote, maka ini harus diselesaikan dengan acuan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kiranya inilah yang mendasari berlangsungnya podcast ini. Ya, itu mungkin salah satu daripada cuplikan Bang Haji Rhoma Irama, bahkan ada sebuah lagunya pun itu tak gabungkan supaya kita artinya untuk stop, kata Rhoma Irama, untuk perdebatan. Nah, selama masih tidak saling menerima ya, padahal dari Kiai Maduddin sudah mengatakan apabila diketemukan segala sesuatu yang memang antitesisnya Kiai Maduddin itu sesuai dengan harapan, siap taslim. Akan tetapi bahwa dari pihak Ba'alawi, para Habib tidak ada sama sekali untuk mengklarifikasi, bahkan hanya bisa memframing dan menghujat, bahkan bantahan-bantahan yang bukan bantahan secara ilmiah, tapi bantahan-bantahan yang hanya sekedar apa ya membabi buta lah bahasanya. Padahal semestinya kan itu bukan demikian. Kalau memang benar-benar dari mereka itu memang punya antitesisnya, buktikan. Kita sejamannya mana, kalau tes DNA buktikan dengan tes DNA-nya, sehingga dengan demikian kita yakin dan percaya. Kalau kita balik, kalau oke lah, barangkali Kiai Maduddin kemarin membuat suatu tesis bahwa kami tidak percaya dengan Duriah Kanjeng Nabi dari Ba'alawi, jadi membuat tesisnya. Kalau seandainya saya tanpa tesis, saya tidak percaya tentang Habib adalah sebagai Duriah Nabi. Supaya bisa percaya bahwa saya ke mereka bahwa Habib itu adalah Duriah Nabi, tolong buktikan supaya aku percaya. Sudah, kita tak tunggu saja. Jadi saya tidak mengandalkan, atau kami tidak mengandalkan tentang apa yang disampaikan Kiai Maduddin. Yang jelas sekarang kami tidak percaya bahwa Habib adalah Duriah Nabi. Nah, supaya saya percaya, kami percaya, tolong buktikan dari Habib, satu mungkin dengan
ya membuat suatu tesis kayak Kiai Maduddin, satu juga buktikan dengan tes DNA-nya. Itu cukup, itu kami dari kami. Jadi kami tidak ada bantahan dari Habib, yang penting kami tidak percaya dulu. Kalau pengen percaya berarti tolong buktikan. Sekarang yang membuktikan pada hari ini, silakan Habib untuk membuktikan supaya biar kami percaya. Nah, jadi jangan sampai berkembang terus kemana-mana, hanya bisa framing sana framing sini, bahkan sekedar mengecam sana sini, tapi tidak mampu membuktikan secara ilmiah. Ini yang jadi persoalan, dan ini yang menjadi problematik dari suatu nasab Ba'alawi. Itu baru soal nasab, belum lagi tentang bagaimana asal muasal Kiai Maduddin membuat tesis, karena ada perilaku dari Ba'alawi yang tidak baik, perilaku Ba'alawi yang bertolak belakang dengan karakter atau perilaku daripada Kanjeng Nabi, sehingga inilah yang memunculkan asal muasalnya adanya tesis daripada Kiai Maduddin. Kemudian yang ketiga, adanya banyak pembelokan sejarah. Ini kadang-kadang terkesan pemerintah itu mengabaikan, atau pemerintah seakan-akan menyepelekan masalah soal seperti ini. Sejarah yang dibelokkan itu dampaknya ke depan itu bahwa cukup berbahaya. Ketika suatu bangsa, suatu negara sejarahnya dipelencengkan, dibelokkan, itu cukup berbahaya. Bahkan bisa jadi memang ada suatu istilah bahwa kekuasaan, siapa yang berkuasa bisa yang akan membelokkan sejarah. Itu juga bisa. Umpamanya contoh ketika Orde Baru, ada suatu terjadi kontroversi tentang bagaimana tentang PKI umpamanya, kan itu toh yang bukan dari pro sana pro sini, akhirnya kekuasaan itulah yang seakan-akan yang paling benar, walaupun pas ketika Orde Baru lengser baru diungkit kembali, oh ini tidak benar cerita dari Pak Harto ini, atau cerita dari pemerintah Orde Baru seperti itu tidak benar. Sama juga bahwa sekarang itu memang pembelokan sejarah tentang PKI itu siapa, sekarang hampir mulai tercetus bahwa mereka yang berteriak-teriak Habib Rizik tentang PKI komunis dan lain sebagainya, ternyata bahwa PKI gembongnya dari para Habib. Kan itu toh. Kedua, bahwa seakan-akan nanti para pahlawan itu dari para Habib. Padahal jelas Habib itu datang ke Indonesia bukan jadi pahlawan atau bukan perang melawan Belanda, tapi mereka bagian dari Belanda. Mereka dari bagian Belanda, bukan pahlawan. Kalau pahlawan itu menentang Belanda, wong dia bagian dari Belanda, yang mendatangkan juga Belanda, kok ngaku-ngaku mau jadi pahlawan. Ini seakan itulah pembelokan sejarah. Belum lagi bagaimana tentang banyaknya makam-makam palsu. Itu pun salah satunya bahwa akibat daripada membelokkan sejarah, makam pun akan dibelokkan sebagai bukti. Ini loh kesaksian bahwa makam ini berdiri atau dimakamkan tahun 1800 sekian. Seakan-akan Ba'alawi datang adalah masa-masa Wali Songo, dituakan umurnya, dituakan tahunnya. Nanti mungkin sekarang kita masih tidak yakin, tidak percaya bahwa itu memang karena ada pelakunya masih hidup. Tapi ketika kita sudah mati, pelakunya sudah mati, anak cucu kita 50 tahun yang akan datang, percaya itu kalau tentang makam itu. Oh ternyata makam itu makam Ba'alawi, berarti pahlawan kita yang menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah Ba'alawi. Nah ini salah satu gambaran, mudah-mudahan. Jadi dengan adanya kontroversi, memang kita ya kalau bisa segera disudahi lah. Tapi buktikan dulu. Kalau memang sama-sama tidak mau membuktikan dari Ba'alawi, ya sudah. Yang jelas kami tidak percaya dan tidak perlu kami di framing, tidak dihalangi, bahkan dipersekusi. Wong kami sudah tidak percaya, dipaksa suruh percaya. Wong agama saja kadang-kadang memaksakan agama orang lain juga tidak bisa. Nah, jadi mudah-mudahan mungkin Bang Haji Roma Irama ini yang cukup juga vokal untuk menyampaikan itu kebenaran itu, karena beliau juga seakan-akan saksi hidup ketika beliau menjadi seorang muhibbin gitu. Saya kira demikian dari kami Khotimah TV. Adikalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.